Di era digital ini, apa sih yang gak masuk ke dalam Insta Story dan WhatsApp Story? Bahkan mungkin sebagian kehidupan zaman sekarang dengan mudah dibagikan lewat sosial media. Tak banyak dari para pengguna sosmed memilih untuk curhat di sosial media melalui akun pribadinya. Namun, tahukah kamu bahwa curhat di medsos bisa berdampak pada dirimu? Berikut penjelasannya. Media sosial juga merupakan tempat untuk berbagi informasi, berita, cerita dengan pengguna lain. Meskipun banyak hal positif yang didapat dari kehadiran media sosial di abad ini, tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi yang satu ini juga memiliki dampak buruk bagi diri sendiri dan orang di sekitar kita. Misalnya, saat kita terlalu banyak curhat atau mengumbar masalah pribadi yang bisa disaksikan oleh banyak teman-teman kita di media sosial. Nah, di bawah ini adalah dampak negatif curhat di media sosial yang jarang banget kita sadari. Yang pertama, reputasi buruk. Saat menggunakan media sosial, kita menghadirkan cerminan diri kita sendiri dalam bentuk digital. Hal-hal yang kita tulis dan bagikan akan membangun persepsi orang terhadap pribadi kita. Jika kita membagikan konten positif, orang lain memiliki persepsi yang baik terhadap diri kita. Begitupun sebaliknya. Yang kedua, membahayakan jabatan dan profesi. Kita perlu menyadari bahwa rekan kerja di kantor juga menggunakan media sosial, khususnya atasan atau klien kita. Curhatan mengenai pekerjaan yang terlalu sering dapat mengakibatkan hubungan yang kurang baik dengan mereka. Pada kasus yang lebih parah, curhatan yang tidak pada tempatnya dapat mengakibatkan putusnya hubungan kerja secara sepihak dari kantor tempat kita bekerja. Yang ketiga, bisa melanggar hukum. Di Indonesia, khususnya perilaku masyarakat di media sosial sudah diatur oleh pemerintah lewat undang-undang. Nah, curhatan atau opini yang berpotensi mengganggu persatuan negara dapat berujung hukuman pidana. Banyak orang yang mudah tertipu dengan berita dan komentar orang lain di dalam media sosial. Untuk menyikapi hal itu, cobalah untuk menahan diri dan pikirkan baik-baik sebelum menuliskan curhatan yang bisa menjadi masalah. Dan yang keempat, mengundang kejahatan. Curhatan mengenai kegiatan sehari-hari termasuk membagikan lokasi dan foto-foto di tempat kita berada dapat dengan mudah mengundang niat jahat. Kita tidak benar-benar tahu siapa yang dapat melihat konten yang kita bagikan. Bisa jadi salah satu penikmat foto-foto yang kita unggah memiliki tendensi yang kurang baik. Bagikanlah cerita kegiatan sehari-hari seperlunya saja dan aturlah kerahasiaan informasi yang kita bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, sadar gak sih kalau banyak banget orang nih di luar sana yang lebih fokus untuk hal-hal rutinitas sehari-hari. Katakanlah bekerja, katakanlah mengurusi anak, katakanlah mengurusi rumah tangga secara fisik, rutinitas. Namun kerap mengabaikan untuk hal-hal yang berkaitan sama perasaan. Perasaan marah pada saat ada peristiwa yang tidak sesuai dengan harapannya, ditahan. Pada saat kesel dengan ucapan seseorang, ditahan. Kesel dengan anak, ditahan. Kesel dengan suami atas sikap perilakunya, ditahan. Kesel dengan tetangga, ditahan. Kesel dengan tontonan TV, ditahan. Di sini di backup oleh tenaga-tenaga ahli secara profesional, master-master psikolog di sini yang akan menghandle persoalan kamu dengan pengalaman-pengalaman tinggi dan expert di bidangnya. Dan ini bisa dilakukan secara online,
tidak perlu bertatap muka, tapi bisa diselenggarakan secara online. Jadi privacy dan tidak ada satu orang pun yang tahu persoalan kamu. Kamu bisa sharing, curhat masalah kamu sehabis-habisnya, mungkin di dalam kamar tanpa ada orang yang tahu. Mungkin juga kamu bisa menceritakan di dalam mobil, atau mungkin kamu bisa menceritakan di tempat-tempat tersembunyi kamu untuk menceritakan perasaan kamu yang paling dalam yang udah tidak sanggup lagi kamu tahan. Hati-hati kalau kamu menahannya, itu bisa meledak di dalam pemikiran kamu, di dalam perasaan kamu. Maka berbagai macam kondisi akan muncul, sakit yang tidak selesai atau sembuh, bahkan pemikiran-pemikiran yang ditahan meledak, itu akan mengakibatkan berbagai macam gangguan lainnya. Oleh sebab itu segera kamu konsul kepada kami di sini di nomor di bawah ini. Saya dan teman-teman saya, kami siap membantu kamu, selalu ada untuk kamu. Jadi kamu tidak sendiri. Kami ada. Yang kelima, konten di sosial media tidak pernah hilang. Konten tersebut sebenarnya masih bisa dicari. Tentunya kita tidak ingin curhatan kita menjadi musuh yang balik menyerang kita sendiri. Maka dari itu, tetaplah gunakan media sosial dengan bijak ya. Nah, dari dampak-dampak di atas, masih berpikiran untuk tetap curhat di sosmed? Yuk menjadi pengguna media sosial yang lebih bijak lagi.